Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi syukra ala ni'amminhu tatra nahmaduh sirran wa jahra wa bil ghadaya wal asal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Amin. Amma ba'd. Yang sama kita muliakan, kita hormati, kita cintai dan kita taati segenap para alim, para ulama, para asatid, para tokoh masyarakat, wabil khusus akhina lillah wa fillah Ustadz Abdul Hakam Senggede Dewi wa Ustadz Yahya Rodok Cilik wa ghairihim ajma'in, Ustadz Ahmad Gusyairi, Ustadz siapa itu sampingnya lagi? Haji Khairuddin, sebelahnya yang ganteng Rafi'i, satunya lagi Adil Ghufron, Sulaiman, iki siapa ini? Tayyibin, Tayyibat, Ustadz Mawahib, Ustadz Muhsin, sebelahnya oh takmir, na'am. Abil khususil khusus. Takmir masjid apa ini namanya? Masjid Al-Mubarak. Mudah-mudahan perkumpulan kita malam hari ini betul-betul diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala berkat salawat, berkat Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal. Alhamdulillah. Dikasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad mannallahu 'alal mu'minina id ba'atha fihim rasulam min anfusihim. Manna yamunnu, ngundat-ngundat. Bimakna nikmah azimah, nikmah kabirah, minnah minallah. Nabi Muhammad ini wujudnya untuk kita umat Islam, umat di akhir zaman mendapatkan nikmat yang agung, yang luar biasa, yaitu wujudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kalau sumpah kematian Nabi Muhammad, punya Nabi Muhammad sumpah berarti gak paham nek dheweke duwe Nabi Muhammad. Duwe Nabi Muhammad. Kula ambek sampean duwe-duwe, seneng apa enggak? Kok turu nak? Seneng apa enggak? Apa? Duwe Nabi Muhammad. Luwe-luwe timbang duwe. Nabi Muhammad itu punya kita, umatnya. Kita harus lebih senang, lebih bahagia. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un wa ma arsalnaka illa rahmatan. Itu yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus lebih bahagia, harus lebih senang, gembira. Wa man wal ayatul kubra li mu'tabirin wa man wan ni'matul 'uzma li mughtanimi. Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat yang paling agung, yang paling besar yang diberikan oleh Allah setelah nikmatul Islam wal iman. Nikmat kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aja sumpek. Tuh Nabi Muhammad nikmat ono. Min anfusikum laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atha fihim rasulan min anfusikum. Laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Dari bagian kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Kata para ulama, ay hakikatan la suratan. Betul-betul bagian daripada setiap individu kita Nabi Muhammad ini. Sering kita dengar ma min ahadin yushaku bi syaukatin illa wa ajidu alamaha. Kama qala sallallahu alaihi wasallam.
Gak ada satupun daripada umatku yang tertusuk duri melainkan aku merasakan rasa sakitnya. Nabi Muhammad itu bagian dari diri kita. Kita ini yang banyak daripada umatnya ini bagian daripada dirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking besarnya bagian tersebut bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saking sensitifnya, saking pekaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu bisa kita umpamakan, bisa kita misalkan. Bagaimana kalau kita sedang sakit? Ganti, coba. Bismillah. Kalau kita sedang sakit, kecepit katakan, tangan kecepit, mata sing nangis, nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Ngantuk ta? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Tangan kecepit, mata mulut teriak kesakitan. Itu kalau kita fokus kepada yang sakit. Tanganmu kecepit, nok ngarepmu nok gule pemane santri ya. Lali lorone tangan. Padahal tangannya loro iki kait kecepit iki. Cuman ketok gule durung mangan plus mulai isuk ya. Lali lorone tangan, eling mangan. Nabi Muhammad itu enggak pernah bisa tenang, enggak pernah bisa bahagia setiap waktunya, setiap detiknya, melainkan betul-betul pengen seluruh umatnya bahagia. Fi ghayatil farah, dalam puncak kebahagiaan apa? Dapat ridhonya Allah, masuk surganya Allah. Sampai Nabi dungo apa? Allahumma ahyini miskinan. Bukan cuma mengajari zuhud. Karena Nabi ndelok umate ana sing miskin ndak gelem sugih dhewe. Dari kebesaran hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak berhenti di situ, Pak. Nabi Muhammad iki koyok mang tangan sing kecepit iku. Sing dipikirna setiap waktu, setiap saat umatku ya Allah, umatku ya Allah sampai nang awake dhewe ndak mikir. Nek kita orang loro tapi ketok sing enak, lali nang sing loro, eling sing nang enak. Nabi Muhammad walaupun enak, eling sing loro, eling sing gak enak. Walaupun dia ahli surga itu dicipta kayak Nabi Muhammad, tapi eling sing uang sing gak bisa mlebu surga wedi. Sampai Nabi Muhammad itu diceritakan nanti yaumil qiyamah yang lain duduk di singgasana, Nabi Muhammad keliling nang neraka, nyari jasad-jasadnya yang lain yang masih disiksa. Krono gak iso seneng, gak iso bahagia, gak iso tenang kecuali seluruh jasadnya daripada umat tersebut sudah masuk sama-sama ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kemuliaan Rasulullah. Kalau tunggale Pak, kate balas sampai pokoknya sampai sampean iki. Hah? Wis ngaku-ngaku ngene tok iki saya wis. Nerok buntek pun nggih. Wis melok selawatan, melok maulidan, kurang. Walau anna amilna kulla hinin li ahmada maulidan qad kana wajib. Kurang. Kayak Nabi Muhammad kurang. Dan kalau kita memberi kepada Nabi Muhammad jangan khawatir, jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam anna khaira. Jazallahu sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam anna ma wa ahluh. Diriwayatkan kata para ulama dalam riwayat hadis, siapa orang membaca kalimat tersebut sekali, wa fi riwayah 10 kali, maka at'aba sab'ina malaikah alfa sabah atau kama qala. Akan lelah, akan capek 70 malaikat, wa fi riwayah 70.000 malaikat menuliskan pahala untuk mereka yang berucap berdoa. Mudah-mudahan Rasulullah dibalas dengan banyak kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berlipat-lipat ganda bagi makhluk, bagi hamba, bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berucap seperti itu, berdoa seperti itu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibalas berkali-kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita duduk di sini pengen supaya dapat nadroh, perhatian, cinta Nabi Muhammad. Sekecil apapun yang kita lakukan, yang kita kerjakan, bahkan ucapan sholawat yang ringan di lisan, gak pakai bayar, gak pakai ngetokno duit peseh, sholawat langsung yang balas Allah Subhanahu wa ta'ala berlipat-lipat ganda, ditinggikan derajatnya, dihapuskan dosanya. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi bahkan dza jama' la syak tughfar bih jami'iz dzunub. Dengan hanya kumpul memperingati lahirnya Rasulullah, kata Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam qasidahnya, ini perkumpulan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza bagha rabbuna
sahal jami'is su'ub. Habbah idza barakal maula tulaqi hubub. Kalau Allah berkehendak segala susah bisa jadi mudah, dan satu biji kalau diberkahi oleh Allah akan menjadi berlipat-lipat ganda. Itu namanya barokah. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini pintu berkah dari Allah. Kalau bukan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita ini nggak akan ada dan nggak bakal diadakan oleh Allah. Semuanya berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi qira'ah ukhra min anfasikum. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim min anfasihim. Ma fi riwayah gitu. Ada anfus, ada anfas. Al-athaminah, yang paling mahal, yang paling berharga, yang paling beda, yang paling mulia, yang paling agung, yang paling istimewa, yang paling luar biasa. Basyarun lakal basyar. Manusia tapi gak kayak manusia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad, Pak, kalau kita mau merenung, kalau kita mau memikirkan, kalau kita mau mempelajari, edan kula edan. Habib Ali Habsyi, Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, pengarang Maulid Simtiaul Lame, atau Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, atau yang lainnya, para Zanjid dan lain-lainnya. Itu mereka semua bisa ngarang seperti itu karena kegilaan cintanya, rindunya kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena mereka mengenal lebih banyak daripada kita kepada Rasulullah. Sekiranya umat Islam ini semuanya mengenal, membaca sejarah Nabi Muhammad, saya yakin 100% pasti jatuh cinta sungguh-sungguh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Wong arek saiki ndelok Iron Man, ndelok Spiderman seneng kok. Padahal itu superhero yang fiktif, goro-goroan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iki temenan. Hebat, luar biasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Makhluk yang sangat-sangat istimewa karena diistimewakan oleh Allah, nur, cahaya. Yang kalau kita renungkan, yang kalau kita pikirkan, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memberikan rahmatnya kepada kita. Karena memikirkan Rasulullah atau mengingat Rasulullah atau menyebut namanya Rasulullah, itu mengingat dan menyebut namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Aboten nek tingkatane kula mbek sampean sing awam-awam iki, sing sik cinta donya iki, sing sik akeh dosane iki, sing akeh nafsune syahwate niki, langsung kate ibadah nyembah khusyuk teng Gusti Allah, teng pangeran swara repot. Tapi kalau insyaallah melalui perantaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ringan, gampang. Dan subhanallah, maca selawat tok nang Nabi Muhammad hatman biduni taraddudi pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak bakal ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau zikir langsung kepada Allah tanpa sholawat kepada Rasulullah, baina wa bain, antara diterima atau ditolak, tergantung khusyuk apa enggak, tergantung ikhlas apa enggak. Tapi nek selawat nang Nabi Muhammad, adimi salat ala Nabi Muhammad faqabulu hatman biduni taraddudi amalu nabiyil qabuli wa radda ila salat ala Nabi Muhammad, sing liyane antara ditolak atau diterima kecuali ikhlas, diterima temenan. Tapi sholawat walaupun riak, enak-enak no sudah ya, pengen dipuji. Tapi walaupun riak, tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga daripada Rasulullah sallallahu alaihi ahlan wa sahlan. Fadhal habibana. Sallu ala Nabi Muhammad. Apa pakai salaman? Fadhal. Dari sini nanti teruskan. Mantannya di depan, Beb. Laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi. Nabi Muhammad diutus, Pak, kali Allah. Gawe apa sih? Kayak apa Nabi Muhammad diutus? Sebagai nabi, sebagai rasul. Untuk apa? Untuk kita semuanya akan mendapatkan rahmat dari Allah. Kalau bukan karena Rasulullah, gak itu rahmat, Pak. Sumpek tok, Pak. Gak enak tok uripe kula mbek sampean iki krana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enak uripe ummah marhumah. Kumpul kok ngeten tok wis insyaallah pasti di sepura mbek Gusti Allah Subhanahu. Apa krana nyebut Rasulullah. Nek kula mbek sampean kate ngeling dosa istighfar wae kadon ndak iso. Tangi qiyamul lail tahajud soro tutu tingkatane tutu wonge. Tangi bengi eling utang nangis ya.
tangi bengi eling dosa nangis tak mungkin. Tapi alhamdulillah dikasih Rasulullah kumpul maulidan la jama' la syak tughfar bih jami'adz dzunub. Diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Dikasih utusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yatlu alaihim ayatih. Tapi juga enggak sebatas itu, enggak sampai di situ, enggak cukup itu. Terus wis pokok mauludan be, pokok selawatan alhamdulillah bulan Maulid wis pokoke melok ono selawatan dindi melok, ono togelan dindi yo melok, ono judi dindi yo melok, ono ngombe yo melok, ono zina yo melok, kabeh melok ya enake lho. Ya ora iso. Nggih. Pengikut Nabi Muhammad sama pengikutnya Fir'aun, pengikutnya iblis, pengikutnya Qarun, pengikutnya Dajjal, syaitan wa akhwatuha. Ndak iso digabung no, gak ketemu antara minyak ambek banyu gak bakal bisa nyatu. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duduk cuma waktu ngaji, duduk cuma waktu sholat, 1 kali 24 jam mulai tangi turu sampai turu maneh. Pelone Kanjeng Nabi Muhammad, ya apa Nabi Muhammad melaku, ya apa Nabi Muhammad lungguh, ya apa Nabi Muhammad mangan, ya apa Nabi Muhammad ngombe, ya apa Nabi Muhammad nang jeding, ya apa Nabi Muhammad bang hajat, ya apa Nabi Muhammad nyambut gawe, ya apa Nabi Muhammad dadi pemimpin rumah tangga, ya apa Nabi Muhammad duwe anak, ya apa Nabi Muhammad dadi bapak. Bapak wis, Pak. Wacaan sirah Nabi Muhammad, fattabi'uni. Melok Nabi Muhammad, wah beruntung dunia akhirat. Yatlu alaihim ayatih wa yuzakkihim. Yatlu alaihim ayatih, yaitu Nabi Muhammad tugasnya membacakan Al-Qur'an, menyampaikan wahyu Al-Qur'an kepada umatnya. Tapi nek kula mbek sampean sekali lagi tingkatane duduk wong sing ahli maca Qur'an. Delok potongan-potongane iki ya. Nek delok HP kuat. Delok Al-Qur'an 5 menit 10 menit ngantuk insyaallah kula jamin. Jadi ayo waca Nabi Muhammad ae wis. Kana khuluquhul Qur'an. Nabi Muhammad iku Qur'an berjalan. Dadi nek kate mempelajari Al-Qur'an ilmune ya ndak ono, nggih. Tak nyutuk iso maca lafate tok paling terjemahane bil lafdhiyah bil kalimah wae soro kate memahami apa maneh kate memahami daripada makna tafsirnya tambah kesoron maneh ndak ono waktune Pak nek nyambut gawe kula mbek sampean iki wake waktune nggih 1 kali 24 jam. Ayo wis pelajaran Nabi Muhammad, wacan Nabi Muhammad, pelona Nabi Muhammad, yatlu alim ayati. Nah, kalau ikut Nabi Muhammad wa yuzakkihim, tugasnya Nabi Muhammad ini juga untuk mensucikan Pak. Bersani kula mbek sampean wa yuzakkihim. Dokter Nabi Muhammad ini Sayyidul Atibba. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diya wa qutul arwah wa ghidaiha wa ala alihi washabihi wasallam. Iku temenan hakikatan. Nabi Muhammad ini Sayyidul Atibba. Apa tugas utamanya? Membersihkan hati. Nabi Muhammad ini membersihkan hati. Tazkiyatun nufus untuk menjadi salamatul qalb illa biqalbin salim. Iku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nek atine apik, atine bersih, insyaallah saluhat wasairul a'mal, saluhat wasairul jasad wa fi riwayah. Amale apik, jasate apik. Delon corona iku wis. Ya, nyerangi kan nang bagian paru-paru, daerah hati segala macam. Kate nyerang moto, nyerang opo segala macam wis. Nek nyerang iku kula mbek sampeyan saya iso urip. Tapi kalau kita misalkan ilustrasikan jasad wae, zahir iki ae. Nek atine kula mbek sampeyan iki rusak, Pak. Waduh penyakit segala macam teko. Nauzubillah min dzalik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak. Diberi tugas oleh Allah karena apa? Nek ati iki rusak, ati iki elek, kate nang dokter sing endi sing iso becekno Pak ngobati? Rumah sakit sing endi? Puskesmas sing endi? Apotek sing endi sing duwe obat? Illa nabiyuna maulana Muhammad sallallahu alaihi Nabi Muhammad sing iso. Pemane ahli sholawat wa bersih. Murub. Nah, diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, nyambung nurnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu para aulia seperti itu. Orang-orang muqarrabin indallah seperti itu. Haliyahnya keadaannya setiap waktunya itu senantiasa selalu fokus dengan tasawuf, tazkiyatun nufus, untuk supaya koneksi terus nang Allah, koneksi terus nang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditiru. Paling enggak godaman ala godamin, setapak demi setapak. Ka iso kabeh setitik lah. Teko nang majelis, kumpul ambek wong-wong soleh, itu yang paling mujarrab untuk membersihkan hati. Nek kula ambek sampean ibadah dhewe, Pak, iso-iso lho. Tambah akeh ibadah tambah sombong.
tambah akeh ibadah tambah ujub, tambah akeh ibadah tambah hubbud dunya, tambah hubbul jah, tambah hubbur riasah, sum'ah dan lain-lain sebagainya, tambah rusuh hati ini. Tapi insya Allah kalau duduk sama orang-orang soleh tambah bersih insya Allah. Jangankan yang masih hidup, yang sudah meninggal pun, kalau beliau-beliau tersebut yang kita ziarahi itu dari makam-makamnya betul-betul solihin, metu tekan ziarah itu, mulai tekan ziarah itu insya Allah tambah padang, tambah terang, tambah tenang. Apa nular Pak? Al-jalis janis. Karena tatkala kita duduk itu ono setrume, kayak ono sinyale ngono, nyambung, bluetooth yang buka, share itu yang buka. Tapi kalau kita sudah menutup hati, gak gelem nyedek blas, gak gelem teko blas, gak enak bib, tetap meloi nafsu syahwat, nuruti ambisi, nuruti hubbud dunya dan lain-lain sebagainya. Ya wis tambah peteng kala barwana ala qulubihim makanu yaksibun. Kala indam ar-rabbihim yawma idzal la mahjubun. Saat ini peteng ditutup dihijab. Tak kaya tak pangeran. Tak kaya tak Nabi Muhammad. Tak kenal apa-apa wis. Uripe kaya maaf embek. Wis kaya ngono ta wis. Mangan turu nyambut gawe maksiat, mangan turu nyambut gawe maksiat. Eman. Karena kita dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah, untuk mengenal Allah, untuk mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini lakat manallah. Sekali lagi Nabi Muhammad nikmat yang agung, nikmat yang besar, jangan disia-siakan. Dan Nabi Muhammad hayyun khalidun ba'da mautih, hidup selalu, gak meninggal, gak mati. Kari yakin apa enggak atine kula sampean? Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan sekali-kali menyangka, kata Allah dalam Al-Qur'an, yang meninggal di jalan Allah itu mati. Mereka itu hidup, mendapatkan rezeki, farihina bima atamullahu min fadlih wa yastabshiruna bil ladziina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Mereka enggak sumpah, enggak susah. Kenapa? Karena mereka meninggalkan daripada kaum-kaum yang istiqamah mengikuti setapak demi setapak, daripada jejak langkahnya, daripada madhabnya, daripada tariqahnya. Asal kalau kita termasuk golongan tersebut insya Allah. Tapi nek kita orang ketinggalan, gak tahu menau, gak melok kumpul, gak gelem belajar, gak gelem sinau, gak gelem lungguh, ambek wong-wong soleh, ya ketinggalan Pak. Ijenan Pak, wis urip nang donya susah, nang akhirat tambah susah. Wis urip nang donya ijenan, nang akhirat tambah dak duwe kanca ijenan. Fal iyadu billah min dzalik. Hidup ini panjang. Belum kita masuk alam barzah. Alam barzah itu fasil baina alamid dunya wa alamil akhirah. Awal manzilin min manazilil akhirah itu alam barzah, alam kubur. Baru nanti yaumul ba'tsi wan nusyur, baru nanti hari mahsyar, kemudian mizan, kemudian sirat dan seterusnya sampai antara surga dan neraka. Mudah-mudahan kita diberikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga bi ghairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Yatlu alaihim wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Dan Nabi Muhammad itu sebagai muallim, pengajar. Nabi Muhammad itu muallim, ngajari kabeh umatnya, diajari walaupun ummi. Tapi umminya Nabi Muhammad gak iso nulis, gak iso maca. Nabi Muhammad itu mukjizat. Mukjizat yang agung. Kenapa? Kalau Nabi Muhammad bisa maca, bisa nulis, maka Al-Qur'an itu dikatakan karangannya Nabi Muhammad. Tapi karena Nabi Muhammad itu memang gak bisa baca, gak bisa nulis, maka Al-Qur'an 30 juz itu merupakan mukjiz, suatu hal yang menggagalkan, yang menghancurkan, yang menghinakan, yang melemahkan daripada tuduhan-tuduhan fitnah-fitnah orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena di waktu itu, di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, mereka para orang-orang Arab kafir Quraisy itu mengunggul-unggulkan, mengagung-agungkan daripada sastra, bahasa, syair, kalam-kalam mutiara yang indah. Namun kemudian tatkala Allah memberikan wahyu berupa Al-Qur'an, itu semuanya tercengang dan kebingungan karena Al-Qur'an itu bahasa sastranya yang sangat luar biasa, lebih daripada itu sangat-sangat ilmiah karena sumber ilmu itu daripada Al-Qur'an. Nek liyane iso ngomong kosong, Pak, iso ngedabrus, iso cuman berhayal. Tapi kalau Al-Qur'an enggak ada, semuanya ilmu. Sumber ilmu itu daripada Al-Qur'an. Nah, ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya'allimul kitaba wal hikmah. Mengajarkan itu kepada kita. Ojo dilalekno Al-Qur'an. Minimal 1 kali 24 jam maca Yasin lah. Maca Waqiah lah. Maca surat Al-Mulk Tabarak lah. Guys sangune engko nek nang alam kubur, mosok cul-culan ndak belas rek koran diwaca, Facebook diwaca, sosmed diwaca 1 kali 24 jam gak mari mah. Anake kula mbek sampean ya apa ambek Al-Qur'an iki?
Ketinggalan apa? Sik tetep ambil Al-Qur'an. Aja sampai kok 1 kali 24 jam apik terus. Nek esane iku lambe sampean hafal Quran tenang kok sampean ndak apa-apa. Nek gak hafal Quran, Pak, repot. Soalnya wong nek hafal Quran konsekuensine kudu nalar untuk supaya hafalannya gak hilang. Tapi nek durung hafal Quran, waduh, Allahumma isok sedina sewengi maca 1 surat ae. Wis sujud syukur zaman sakniki, Kak. Sujud syukur zaman sakniki. 1 surat, pemane Al-Baqarah, ndak mungkin. Ya, kecuali nek ana sing kesurupan ya. Kesurupan baru maca surat Al-Baqarah. Surat Yasin wabot ngenteni tanggane tahlilan. Surat Waqiah iku kepepet wis gak nemu dalan, rezekine mampet seret ruwet mumet bulet. Waduh teko nang Gus Thoyib. Gus, maca apa Gus? Ngono. Baru sallallahu Nabi Muhammad. Maca Waqiah, salat duha, tahajud. Wah, baru dolek kiai, dolek ustaz, dolek Gus. Pas enak lali ya. Pas ruwet tok teko, akeh sing utange teko, pas enake duit lali nambah ustaz, nambah Habib, nambah kiai, nambah Gus. Juga ndak enak to itu ya. Hah? Sallallahu Nabi Muhammad. Ayo diperiksa bojone kula mbek sampean ya apa? Ngaji enggak? Tahajud enggak? Duha apa enggak? Witir apa enggak? Qabliyah ba'diyah apa enggak? Iki bulan Nabi Muhammad. Kalau kita orang cuma ngaku cinta tapi enggak ittiba percuma. Kita diwajibkan untuk mengikuti, mencontoh, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu kayak bangga-banggaan. Tapi Rasulullah ini seorang panutan, seorang pemimpin dunia akhirat yang kalau kita ikut dengannya, insyaallah selamat dunia, selamat akhirat. Oleh sebab itu jangan disia-siakan. Wa ya'allimul kitabal hikmah wa in kana min qablu la fi dhalalim mubin. Karena sebelum Nabi Muhammad diutus, itu keadaan umat manusia dalam keadaan sesat yang nyata. Nabi Muhammad SAW ini sudah diutus dan sudah meninggalkan kita jasadnya, tapi syariatnya, tapi Al-Qur'annya, tapi hadisnya, tapi anak cucunya, tapi para pewarisnya, para ulamanya ada di tengah-tengah kita. Kalau kita meninggalkannya, hidup kita ini fi dhalalim mubin, ruwet, bingung. Sakniki iku wake sing ruwet mumet mbu siji tok. Alasane penyebabnya gak melok Nabi Muhammad. Melok Nabi Muhammad dak ana ruwet, dak ana bulet, dak ana bingung. Laqad taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha la yazihu anha illa halik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku telah tinggalkan kalian dalam keadaan terang benderang, malam harinya seperti siang bolong, tidak akan tersesat kecuali orang-orang yang sudah memang dituliskan dia akan celaka dunia akhirat. Fal iyadu billah min. Kalau kita kembali kepada Rasulullah, ikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dak ana ruwet, dak ana mumet, dak ana bulat. Oleh sebab itu, ayo jadikan momen daripada bulan Rabiul Awal, bulan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk kita lebih semangat cinta kepada Nabi Muhammad, meneladani Nabi Muhammad, mengikuti Nabi Muhammad, menerapkan semua ajaran Rasulullah SAW, baik pada diri kita, keluarga kita, anak istri kita, dan juga tetangga, famili, kerabat kita, insya Allah. Tabarrukan Al-Fakir baca daripada hadis kitab Syifa'us Sagim, yang insya Allah setiap malam daripada Safari Maulid kita akan baca daripada satu hadis, yang malam hari ini sampai kepada hadis yang nomor 4 daripada harfuz ta. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Salasun la tuakhiruhunna as-salatu idza atat wal janazatu idza hadarat wal ayyimu idza wajadat kuf'an rawahul Hakim." Betul Ustaz? Ustaz apa lagi? Yahya. Wal ayyimu idza wajadat kuf'an. Ya. Shallallahu ala Nabi Muhammad. 3 hal jangan ditunda-tunda. Apa 3 hal itu? As-sholatu idza atat. Salat kalau sudah datang waktunya. Salat rek. Iki nek ditunda nggarai segala-galae sekabehane ruwet mumet bulet. Karena kalau kita mengakhirkan Allah, ya urusanmu kabeh bakal diakhir nambe Allah. Tapi ahabbul a'mal ilallah as-sholatu li waqtiha. Wa fi riwayah as-salatu fi awwali waqtiha. Amalan yang paling dicinta oleh Allah adalah salat pada awal waktu. Salat pada awal waktu. Terus terang, tak buka intern niki nggih. Krana kula mbek sampean niki akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terkadang hibtoh kula niki. Ambek grup-grupe sing anti maulid iku. Gak percaya maulid. Dalam arti gak pengen kumpul kok ngeten iki.
Tapi di satu sisi mereka mempunyai kelebihan apa iku? Salat awal waktu. Nek krungu adzan iku, Pak. Salat wis ditutup, bahkan tokone ditutup. Nek kula mbek sampean iki wis kodok ae, Beb. Nah. Isok dijamak, Beb. Ya. Ngentengno nang salat. Tapi grup sebelah iku, Pak, sing gak gelem ambek maulid ambek tahlilan, itu kita akui jempol 7. Itu kalau bab sholat utama pertama di krungu adzan itu kayak terhipnotis, seperti lewat hadisnya Rasulullah SAW. Rasulullah itu kalau dengar adzan, kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, kayak uang nggak kenal ambek menuso, padahal di dalam rumahnya bersama aku, kata Sayyidatina Aisyah. Tapi kalau sudah dengar adzan kayak robot wis, langsung sibuk untuk ambil air wudhu, langsung kemudian bersiap-siap langsung pergi ke masjid. Sing liyane dikarekno. Iki guys ditinggal mbek Rasulullah kayak terhipnotis, langsung nang masjid. Langsung segera untuk melaksanakan tapi salat sakniki, Pak. Ahlussunnah wal Jamaah iki apa kabari masjid e? Hah? Nek gak pas Ramadan sepi kayak kuburan. Pamane pas subuh nggih. Nah, sebab itu iki perlu kita evaluasi. Tapi ya tetap umat Islam Ahlussunnah wal Jamaah ini mulya, luwe agung, luwe luar biasa krana siji cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya krana maulidan ngeten iki kula mbek sampeyan iki mulya diistimewakno tinimbang liyane. Tapi juga ada satu kekurangan yang harus kita sempurnakan, yaitu senantiasa selalu mengutamakan pada awal waktu. Bayangno Masjidil Haram itu ambek Masjid Nabawi itu umume Saudi Arabia itu dicekel grup sebelah atau salafi yang anti maulid anti tahlil, dicekel Ahlussunnah wal Jamaah lah tambah ruwet engko ya hikmah iki. Dicekel Ahlussunnah wal Jamaah ya wirite dawa dikire dawa gak komat-komat kan ngoten nah. Pemane pas ziarah, waduh iso buyar iku makam Nabi Muhammad itu dibiak kabeh, barokah Beb ya. Iya kopel kabeh, entek kabeh iku, tapi ana hikmahe tapi. Dicekel wong-wong iku akhirnya ketat ya. Subhanallah. Jadi satu sisi kita wajib mulahadzah, mendapatkan perhatian, peringatan, jogon salate. Kalau kata almarhum, gak nemu dalan, wong gak salat terus urip enak iku ndak mau nemu dalan. Ndak iso, ya apa carane pengen urip enak tapi tak salat? Ya apa carane pengen urip enak tapi salatnya telat-telat? Wis gagal total wis. Salat kodok apa meneh bab salat subuh iku ya. Waduh nek kodok tok wis tak bakal enak uripmu wis. Ruwet pasti. Masalah terus pasti masalah. Kenapa? Karena dia sudah bermasalah dengan Allah. Hak-haknya Allah enggak ditunaikan. Allah enggak minta apa-apa sama kita, cuma minta salat 5 waktu, bas. Lebih daripada itu sak karep-karepmu. Sing penting aja melanggar syariat. Jogon salat iki. Karena diibaratkan kata para ulama mutaakhirin, mu'assirin, ulama-ulama di akhir zaman beliau mengatakan salat iki, Pak, ibarat koyo nyervis daripada onderdil badan kita, pikiran kita utamanya ya. Atau ibarat kalau mau diumpamakan seperti HP koyo waktu ini ngecas. Bando enggak ngeblank, bando enggak drop dicas. Makanya hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ayo sukses. Ayo salat. Apa hubungannya? Sing nyiptakno kula mbek sampean iki pangeran Allah. Sing ero obate, sing ero segala macam ya Allah. Bali awe sujud ruku, wasjud waqtarib. Segala solusimu itu ada salatmu, ada pada tempat sujudmu. Nek ndangak tok ndak gelem sujud blas rek. Waduh, sak pira uteke? Sak pira akale, sak pira ilmune, gak mampu. Dikai masalah titik wis bingung. Tapi bagi orang-orang yang diberikan keistimewaan oleh Allah, la inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, gak sumpek, gak ruwet, gak gelisah, gak galau, gak bingung. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, karena betul-betul beriman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan disia-siakan. Ini salat merupakan tiangnya agama yang paling diwanti-wanti sampai Nabi Muhammad sebelum meninggal. As-shalah, 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 wasiatun nabiyikum fi akhiril haya. Salat, jogon salat iku wasiat Nabi Muhammad sebelum meninggalkan kita. Oleh sebab itu jangan diremehkan bab masalah salat. Kemudian apa? Wal janazah idza hadarat. Jenazah
ojo ditunda-tunda. Ya. Kalau ada orang meninggal sesegera mungkin, kalau memang tidak ada ahli waris yang udzur dalam perjalanan jauh, kalau bisa segera dimakamkan, didafn, dikubur, maka dianjurkan segera dikubur. Banyak hikmah. Di antaranya ya takut daripada jenazahnya itu nanti tercium bau tidak enak, akan menjadi omongan, akan menjadi penyakit dan seterusnya. Begitupun juga karena memang hikmahnya supaya si mayit ini biar cepat daripada proses tajhizul mayitnya, ya, tidak menunda-nunda, akan segera masuk ke alam kuburnya dan seterusnya. Karena itu termasuk laqad karramna bani Adam, kemuliaan bagi anak Adam. Tapi nek saiki kate dibahas engko dawa merembet karena wake tajhizul jenazah yang enggak karuan ini dengan adanya bab masalah corona wal makiruna iki ya. Oleh sebab itu jangan ditunda, sesegera mungkin diperhatikan bab masalah jenazahnya dengan orang yang memang ahli untuk mengurusi bab masalah jenazah. Kalau para ulama dulu betul-betul mereka belajar, bahkan di antara mereka sendiri itu mempersiapkan dirinya untuk kain kafannya, untuk mandinya dulu sebelum meninggalnya, karena tahu kalau sebentar lagi mati. Daripada karomahnya, Pak, perlu nek kate mati adus sik. Ya, disiapno kaine segala macam, bahkan dikeduk dhewe kuburane dan seterusnya. Nek kula mikir orangnya wis duduk wong ya, mikiri dhuwit tok 1 kali 24 jam, mikir mati tak kelemplas. Mikir mati tak ilok jane. Pamali web dak oleh web anu segala macam, padahal kalau kita ingat mati itu justru menjadi rem, pencegah agar supaya kita tidak terlalu terbius oleh dunia, oleh kemaksiatan, oleh nafsu, oleh syahwat, sehingga kita betul-betul bisa istiqomah di jalan Allah, di jalan Rasulullah sallallahu alaihi. Yang ketiga, wal ayyimu idza wajadat kuf'an. Sapa iki? Sat Hakam modele. Ambek sapa maneh mbo wallah alam. Wal ayyim, jomblo, idza wajadat kuf'an. Kalau sudah dapat yang satu kufu, ya ojo ditunda-tunda meten ya. Ya maneh janda. Iya, sallallahu Nabi Muhammad. Soal bab yang dimaksud di sini al-ayyim al-mar'ah allati la zaujalaha. Ayyim itu perempuan yang tidak punya suami. Yang dimaksud wabil khusus adalah armalah, thayyib, janda. Soalnya janda lebih menggoda dari perawan. Bahaya, fitnahnya besar. Karena tidak ada kebaikan dalam suatu negeri kecuali perempuannya itu adalah perempuan-perempuan yang baik, dan tidak akan menjadi buruk suatu negeri, suatu bangsa, suatu kaum, suatu umat melainkan karena perempuan-perempuannya tidak baik. Wong wedok iki pinter nyembunyiino siasati, inna kaidahunna azim. Untuk main siasat, teka-teki, strategi pinter, Pak. Tapi nafsune songo, hati-hati. Jebakan Batman iki wae. Koyo-koyo tak gelem. Tapi justru menjadi hibalus syaitan, jadi tali-talinya setan. Soro wong wedok kate lurus istiqomah kayak ngeten iki soro istausu bin nisa'i khaira. Sebelum Rasulullah meninggal pun juga berwasiat. Sekali lagi wasiatkan kepada perempuanmu dengan penuh kebaikan, dengan penuh kelembutan, dengan penuh kebijaksanaan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena perempuan itu mindil in a'waj, daripada tulang rusuk yang bengkok. Memang sudah tabiatnya mengkong ini terus wis. Kate dilurusno soro, Pak. Kapan nasihatnya wong wedok? Tiap waktu. 1 kali 2 kali macam nek bisa ping 5 koyo salat ngono wis. Nek iso ajak anak istri kita, utamanya mereka yang perempuan, setiap habis salat kayak ono mau idzah, kayak ono ceramah supaya istiqomah. Karena wong wedok iki dilurusno titik balik maning ngene. Dilurusno titik balik maning. Sampai sak jam kok tekan A nang Z. Tak nang bil maneh, nang kan A nang Z. Wis tobat yo aja anu ya meneh berubah maneh wis. Nauzubillah min dzalik, apalagi masalah bab nafsu, bab syahwat. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaral syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj, fa man lam yastati' fa alayhi bis-shawm fa innahu lahu wija'. Ya, Bang. Wahai yang jomblo-jomblo, bagi kamu yang mampu untuk menikah, segeralah menikah. Nek santri-santri aja mimpi nikah sik. Ya belajar sing temenan. Sing jomblo-jomblo waktune kawin wis mampu nikah, jangan ditunda-tunda. Ojo pacaran rek, ojo hubungan lewat sosmed dan seterusnya. Krono adapi nok donya sadurunge nok akhirat. Hati-hati ya.
Jangan dikira Allah tidur, jangan dikira Allah lupa, jangan dikira Allah nggak punya tangan kanan mencatat amal kita. Raqib Atid selalu mencatat amal-amal kita. Ono balasannya kabeh engko. Nek donya sadurunge akhirat. Nah, fi riwayah siapa yang berzina akan dizinai walaupun di tengah-tengah rumahnya. Siapa yang berzina akan dizinai walaupun di tengah-tengah rumahnya. Itu hukum karma sunnatullah. Tunggu aja waktunya Allah. Kalau kita enggak tobat sungguh-sungguh, taubatan nasuha, tidak akan diampuni oleh Allah, faliyadzubillah, akan diiqab, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkat daripada maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkat daripada salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkat daripada bulan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita semuanya dijadikan hamba-hamba yang takwa kepada Allah, hamba-hamba yang dicinta oleh Allah dan Rasulnya, dan hamba-hamba yang beruntung mendapatkan taufik inayah hidayah tammah bijai khairil bariyah, sehingga bisa istiqamah sampai husnul khatimah, dan negeri kita tercinta mudah-mudahan dijadikan negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Corona wal makiruna wa akhwatu diangkat segala-galanya oleh Allah Subhanahu wa taala, digantikan rahmat barokah nikmat yang azimah menjadi nikmat yang luar biasa berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami wa atina ma qad sa'alna min atayakal jisami wa akrimil arwaha minna bilika khairil anami wa akrimil arwaha minna bilika khairil anami wa akrimil arwaha minna bilika khairil anami wa bil mukhtar anna min salatin wa salami wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.